beneran ya. Nah, balik. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari, Tiara, berdoa. Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa mulai. Amin. Hari ini yang tidak masuk siapa-siapa saja, itu kelas tidak hadir ya? Ibu. Oke, wakil ketua yang tidak hadir. Ada 5 orang ibu, Umbu, Irto, Rambu, Rani, Ilen, dan Elsi. Dari lagu yang barusan kalian dengar tadi, coba apa yang kalian dapatkan dari lagu tersebut? Dari lagu tadi yang saya dapatkan adalah kita harus setia terhadap Tuhan. Dari lagu tadi yang saya dapatkan, kita itu harus setia seperti Tuhan dan setia kepada Tuhan. Badan Sujasa minggu ini masih sama dengan yang lalu, sudah belajar tentang mengasihi dan mengasihi sesama, yaitu memahami makna-makna nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan ketertiban di dalam berbagai kegiatan. Minggu lalu kita sudah bicarakan tentang materi mengasihi dan menghasilkan perubahan, dan minggu ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu materi kita adalah hidup dalam kesetiaan. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita akan menonton sebuah video ya tentang hidup dalam kesetiaan. Tolong diamati baik-baik video ini, ditonton baik-baik, sehingga sebentar ketika di dalam kelompok, kita akan diskusi kelompok sebentar, ada soal-soal yang diberikan, kalian bisa mengerjakannya. Ya, kita menonton video ini bersama-sama. Setelah kalian menonton video yang tadi ditayangkan, saatnya di dalam kelompok yang saya bagikan, kalian akan berdiskusi bersama-sama, juga akan bagikan PPT-nya kepada kalian. Pokoknya ada di dalam video ini bersama-sama. LKPD sudah ada di tangan semua? Sudah, Bu. Sekarang silakan kalian berdiskusi dalam kelompok. Waktu Ibu berikan selama 25 menit dari sekarang.
Sudah semua? Oke, baik. Tiba waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Terima kasih atas kesempatan memberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Itu saya persilakan tema saya untuk membaca. Jawaban nomor 1, hubungan kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Kasih tidak bisa berjalan sendirian tanpa berdampingan dan kesetiaan. Yang kedua, memilah kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang penting. Kesetiaan yang benar adalah suatu hal yang sangat penting sekali, tidak hanya di mata Tuhan tetapi juga di mata semua orang. Hendaklah kesetiaan yang kita lakukan tidak bertentangan atau melanggar perintah Tuhan. Kesetiaan tidak hanya menyatakan aku sayang kamu tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang kita sayangi. Sama seperti kita bilang kita adalah anak Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka itu sama dengan kesetiaan yang palsu atau tidak berasal dari hati kesetiaan. Kesetiaan yang keliru adalah kesetiaan yang tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman. Meskipun kita tahu bahwa teman itu salah, tetapi kita tetap mengikutinya. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan, perkelahian dianggap sebagai bukti kesetiaan. Kemauan untuk mengikuti ajaran teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif dan mabuk-mabukan. Nomor 3, bukti kesetiaan kita kepada Allah yaitu mengasihi Allah dengan mengasihi sesama dan menjalankan perintah-perintah Allah. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Hubungan antara kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan saling berhubungan erat atau tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, percuma Perum bilang mengasihi Rambo, tapi ternyata Perum tidak setia. Begitu juga dengan kita manusia. Percuma kita bilang kita mengasihi Allah, tapi nyatanya kita tidak setia dalam berdoa maupun beribadah. Itu sama saja dengan mendosa. Kedua, memilah kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Kesetiaan yang benar contohnya setia terhadap Tuhan dalam berdoa dan beribadah, setia terhadap teman dan maupun. Kesetiaan yang keliru contohnya saat teman mengajak kita untuk merokok atau ikut tawuran, kita ikut-ikut saja dengan alasan dia kan teman saya, jadi saya harus setia. Padahal itu adalah hal yang salah atau keliru. Juga, menampilkan bukti kesetiaan kepada Allah dalam kehidupan. 1. Mengasihi atau setia terhadap Allah dengan mewujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Kedua, tetap selalu setia berdoa. Ketiga, setia membaca Alkitab dan beribadah. Kami, saya mengucapkan Inggris mengucapkan hasil kasih dan setia itu tidak bisa dipisahkan, melainkan harus jalan berbeda. Bohong kalau ada orang yang bilang setia, dia bilang setia, dia bilang cinta, dia bilang sayang, padahal nyatanya dia tidak setia. Kita dapat belajar dari kisah Yakub dan Rahel. Yakub yang setia bekerja di tamannya karena kasihnya kepada Rahel, walaupun Yakub sudah dibohongi oleh pamannya. Yang kedua, kesetiaan yang benar adalah kita setia pada hal yang baik, yaitu kita setia pada Tuhan kita. Kesetiaan yang keliru adalah setia pada hal yang tidak baik. Contohnya, kita mengikuti teman, mengikuti ajaran teman jika diajak melakukan hal yang tidak baik dengan alasan setia kawan. Ketiga, ya dengan satu-satunya cara dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan
materi hidup dalam kesetiaan ini sungguh sangat menarik kalau dituntut untuk kalian yang orang-orang muda, bahwa hubungan kasih dan kesetiaan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, melainkan dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Ada kasih di situ, ada kesetiaan. Baik, coba kita simpulkan bersama-sama materi hari ini. Ada yang mau bisa mewakili? Saya akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu hubungan antara kasih dan kesetiaan, yaitu adalah saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, melainkan harus berjalan berdampingan. Kedua, kesetiaan yang benar adalah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan yang keliru, kemauan untuk mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif seperti tawuran, perkelahian dengan mengeroyok. Ketiga, mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih. Materi hidup dalam kesetiaan untuk orang muda seperti kalian ini harus dipelajari dengan baik dan benar. Lebih khusus tugas-tugas yang ada di LKPD yang baru kalian presentasikan, pahami dengan baik dan benar dan dilakukan. Tadi ada kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Karena seringkali kita orang muda lebih suka mengikuti kesetiaan yang keliru daripada kesetiaan yang benar. Apalagi kalau dengan teman-teman mengajak kalian melakukan hal-hal yang negatif. Dari pelajaran hari ini kalian bisa bercermin, melihat bahwa Tuhan Yesus setia kepada kita. Kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Setia yang benar, bukan setia yang keliru. Untuk menguji ingatan kalian tentang materi hidup dalam kesetiaan, Ibu akan bagikan soal di grup WA. Adik, kalian kirimkan secara individu oleh Ibu tugas yang akan Ibu berikan untuk mengingat ingatan kalian tentang materi. Kita akan mengakhirinya. Sebelumnya ada tugas yang akan Ibu kasih. Tolong dibaca di buku siswa untuk materi yang berikutnya di halaman 111. Bisa? Bisa.